and tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Angelika dengan NIM 2196262, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin memenuhi tugas kepemimpinan, yaitu menjadikan diri saya sebagai seorang pemimpin atau CEO dalam sebuah perusahaan. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, bisa belajar melalui membaca, menulis, atau observasi dan mendengar. Dan mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk adalah salah satu sumber pembelajaran seumur hidup. Menurut James A. F. Stonen sendiri, tugas pemimpin adalah bekerja dengan orang lain, yang artinya bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, antara lain dengan atasannya, staf, teman sekerjanya, atau atasan lain dalam organisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab saya sebagai CEO dalam sebuah perusahaan. Sebelumnya, CEO bertanggung jawab untuk mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnis berjalan sesuai strategi dan visi misi sebuah perusahaan. Namun, peran CEO di setiap perusahaan belum tentu sama. Hal ini akan disesuaikan dengan skala budaya, skala struktur perusahaan. Dalam sebuah company besar, CEO biasanya hanya berurusan dengan keputusan strategi tingkat tinggi dan semua hal terkait pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya merencanakan strategi bisnis dan menentukan keputusan operasional manajemen tingkat atas. Sementara itu, di perusahaan yang lebih kecil, CEO seringkali lebih aktif dan terlibat dalam fungsi sehari-hari. Misalnya seperti terjun dalam perekrutan staf, membuat job desk untuk tim, dan lain sebagainya. Seorang CEO juga dianggap sebagai wajah dari perusahaan yang dipimpinnya. Tak heran jika CEO memiliki lingkungan sosial yang besar dan dikenal oleh banyak orang. Sebagai contoh, Elon Musk adalah tokoh yang identik dengan Tesla. Seperti yang kamu lihat di media, Elon Musk sering mewawancarai, tampil di radio, TV, serta menghadiri acara seminar lokal. Tugas dan tanggung jawab seorang CEO tentunya tidak sedikit. Berikut ini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang CEO apa saja. Yang pertama, berkomunikasi atas nama perusahaan dengan pemegang saham, pihak, pemerintah, dan publik. Yang kedua, memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang sebuah perusahaan. Ketiga, menciptakan dan mengimplementasikan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang keempat, mengevaluasi pekerjaan para pemimpin eksekutif lainnya di dalam sebuah perusahaan, termasuk direktur, wakil presiden, dan juga presiden. Kelima, menjaga performa perusahaan terhadap situasi pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, perkembangan industri, dan lain-lain. Lanjut, yang keenam, memastikan bahwa perusahaan mempertahankan tanggung jawab sosial yang tinggi dimanapun ia melakukan bisnis. Yang ketujuh, menilai resiko terhadap perencanaan perusahaan dan memastikannya dipantau dengan baik. Yang kedelapan, menetapkan tujuan strategis bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Contohnya, seorang CEO akan terlihat dari keyakinannya dalam setiap mengambil keputusan yang diambil. Selain itu, kemampuan untuk menangani konflik manajemen juga dapat mempresentasikan jiwa kepemimpinan seorang CEO. Yang kedua, tegas dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Seorang CEO juga dituntut untuk dapat mengambil keputusan secara konsisten, bahkan di tengah ambiguitas dengan informasi yang tidak lengkap dan dalam lingkungan yang tidak dikenal. Selain itu, seorang CEO harus siap menerima risiko atas keputusannya, sehingga orang-orang yang memiliki sikap tegas dalam setiap keputusannya 12 kali lebih mungkin menjadi CEO dengan kinerja yang baik. CEO juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini tidak terlepas dari aktivitasnya yang akan sering bertemu dengan banyak orang. Komunikasi tersebut tidak semata-mata menyampaikan pesan dengan baik. Seorang CEO harus dapat berkomunikasi sesuai dengan konteks dan lawan bicaranya. Misalnya ketika mereka berbicara dengan karyawan, ia harus menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Dengan hal tersebut, karyawan dapat memahami alasan CEO
membuat sebuah keputusan tertentu. Selanjutnya, seorang CEO juga harus memiliki kreativitas dan inovasi. Sebuah bisnis akan sulit bertahan lama ketika tidak bisa melakukan inovasi. Oleh sebab itu, sebagai orang pertama dalam sebuah bisnis, seorang CEO harus memiliki kreativitas dan mampu berinovasi agar mampu beradaptasi dengan tren yang terjadi. CEO harus berpikir kreatif dan menyambut ide-ide baru yang inovatif untuk menjaga bisnis mereka tetap relevan dan progresif. CEO yang menghargai perubahan dengan pikiran terbuka akan dengan mudah untuk menentukan arah bisnis ke depannya. Selanjutnya, seorang CEO juga harus memiliki etika yang baik. Seorang CEO tidak hanya bertanggung jawab kepada urusan internalnya, melainkan juga harus bertanggung jawab terkait pandangan publik terhadap dirinya. Semakin suksesnya sebuah bisnis, maka akan semakin tinggi pula perhatian publik terhadap CEO dari perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa penting bagi para pemimpin untuk memiliki rasa etika yang kuat dan bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Yang selanjutnya ada kolaborasi. CEO tidak akan terlepas dengan namanya interaksi. Dalam mengelola sebuah perusahaan, nantinya CEO akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari manajer, kepala departemen, dewan, direksi, hingga dengan koleganya. Oleh sebab itu, seorang CEO harus memiliki berbagai perencanaan dan ide terbaik untuk memajukan perusahaan. Dengan bekerja sama dengan karyawan dan kolega, tentunya dapat memunculkan ide-ide dan solusi baru yang kreatif. Tugas utama seorang CEO adalah mengelola bisnis. Tanggung jawab pertama yang harus diambil oleh seorang Chief Executive Officer atau CEO ialah mengelola bisnis perusahaan pada tingkat makro, yang mana semua operasi baik internal dan eksternal harus dapat terintegrasi dengan efektif di setiap departemen. Yang kedua, mengambil peran sebagai komunikator. Seorang CEO juga harus mampu menjadi penghubung antara seluruh pemangku kepentingan perusahaan, sehingga semua departemen dapat berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab sebagai manajer. Tanggung jawab ketiga ialah mampu menjadi seorang manajer yang bertugas untuk mengelola proses produksi atas keuangan perusahaan serta mengevaluasi hasil kampanye pemasaran terhadap sesuatu yang menjadi produk atau jasa perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan skill apa saja yang harus dikuasai seorang CEO dalam memimpin sebuah perusahaan. Yang pertama, memiliki skill interpersonal yang baik. Kedua, memiliki skill analisis. Ketiga, memiliki skill kepemimpinan atau leadership, memiliki skill manajerial, dan memiliki skill public speaking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang CEO. Yang pertama, CEO harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kamu harus memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam dan juga didukung dengan pendidikan yang tinggi. Salah satu syarat menjadi CEO adalah berpendidikan tinggi. Beda halnya ketika kamu akan menjadi seorang founder dari perusahaan. Oleh karena itu, bagi kamu yang ingin menjadi CEO, kamu harus memastikan bahwa diri kamu saat ini sudah memiliki pengetahuan yang luas, terutama bisnis, dan juga memiliki pendidikan tinggi untuk mendukung kemampuan kamu. Yang kedua, perjalanan karir. Untuk menjadi seorang CEO, memiliki perjalanan karir yang baik, seorang CEO tentunya memiliki pengalaman kerja yang baik serta memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah ataupun problem solving yang mempunyai. Membuktikan hal tersebut, tentunya kamu harus membuktikannya melalui hasil kerja kamu sebagai posisi yang diduduki. Maka dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan kamu akan dipromosikan dan bisa menduduki jabatan lebih tinggi dari seorang CEO. Yang ketiga adalah karakter atau kepribadian yang baik. Selain dilihat dari hasil kerja serta perjalanan karir, untuk menjadi seorang CEO tentunya kamu juga harus memiliki karakter ataupun kepribadian yang baik. Kamu tidak harus menjadi orang lain agar bisa disukai. Namun, kamu harus memiliki kepribadian yang tidak merugikan orang lain. Kamu harus mengubah cara kamu dalam memperlakukan orang menjadi lebih baik lagi. Karena nantinya untuk menjadi CEO bukanlah hal yang mudah, karena kamu akan mengurus banyak sekali karyawan di perusahaan. Oleh karena itu, dengan membangun karakter serta kepribadian yang banyak disukai, kamu bisa menjalankan berbagai langkah tersebut dalam memperbesar peluang kamu untuk menjadi CEO. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, CEO adalah posisi atau jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan
atau sebuah organisasi. Peran dan tanggung jawab seorang CEO atau Chief Executive Officer menjadi komunikator, pengelola, serta pemimpin yang inovatif. Cara menjadi CEO profesional adalah dengan mengayom pendidikan yang jelas, pengalaman yang mumpuni, dan memiliki karakteristik yang baik. Selain itu, seorang Chief Executive Officer atau CEO juga harus memiliki pengetahuan yang luas, khususnya tentang produksi dan keuangan perusahaan. CEO harus mampu mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data perusahaan yang ada, baik dengan bantuan software seperti software ERP maupun kemampuan mereka masing-masing. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.